Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Aryono. Saya guru ekonomi di MA Plus Al-Hadi, sekaligus mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LP3 Universitas Negeri Malang, bidang pendidikan ekonomi dengan NIM 243141916528. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kerja di MA Plus Al-Hadi kelas 10 dengan materi kelangkaan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Untuk hari ini masih semangat? Masih. Nah, kita cek dulu ya, semangatnya masih berapa persen? 100. Kita cek dulu. Tepuk semangat. Kalau seperti ini itu nggak 100%, ini tinggal 50% ya. Karena kita jamnya ini juga jam terakhir, jamnya pulang, jamnya ngantuk ya. Jadi sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, kita cek dulu ya untuk kebersihan dan kerapian. Silakan dicek di bawah meja kursinya masih ada kotoran atau enggak. Kalau ada, kita bersihkan, dibersihkan dulu. Ayo diambil. Kalau masih ada diambil ya. Nah, ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Kenapa nggak masuk Depan? Sakit. Kita doakan ya supaya Depan apakah sembuh. Untuk selanjutnya sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya. Alhamdulillah, semoga kegiatan pembelajaran kita ini diberikan keberkahan. Untuk selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan bangsa, untuk kali ini pada hari ini kita akan menyanyikan lagu kebangsaan. Untuk lagunya kita akan ambil Tanah Airku. Untuk semuanya silakan berdiri. Thank you.
sebelum kita masuk ke materi untuk minggu lalu kita bahas tentang apa ya? Minggu lalu kita bahas tentang permintaan dan penawaran. Ada yang masih ingat permintaan itu apa? Permintaan yaitu jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen atau dari pelanggan. Terus hukum permintaan? Semakin berdasarkan suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang dibahas. Dan sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang dibahas. Iya benar. Jadi kalau hukum permintaan itu semakin rendah harga barang, maka permintaan akan naik. Sebagai contoh, kalau minyak goreng harganya murah, bahkan sekarang harganya berapa? Minyak goreng 18.000, misalkan minyak goreng turun jadi 17.000, ada promo 16.000, maka permintaan akan naik atau akan naik. Soalnya kalau harganya murah. Nah tapi kebalikannya, kalau harganya tinggi, maka permintaan akan menurun. Itu hukum permintaan. Kalau penawaran, ada yang pasti nggak apa itu penawaran? Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen atau dari pelanggan. Terus hukum penawarannya? Semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaiknya semakin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Iya, jadi kalau hukum penawaran itu berbanding terbalik dengan permintaan. Karena penawaran itu fungsinya buat siapa? Buat pembeli atau pedagang? Untuk pedagang. Nek harganya mahal, barangnya dijual. Kenapa kok bisa seperti itu? Biar dapat untung yang banyak. Tapi kalau harganya murah, mereka apakan barangnya? Mereka simpan dulu, mereka tunggu dulu, kemudian nanti ketika harganya mahal baru dijual. Nah, selanjutnya tadi pagi kira-kira ada yang belanja atau disuruh belanja orang tuanya? Ada. Kira-kira pas waktu belanja itu ada apa? Jangan harga atau penurunan harga? Ada. Di apa? Di cabai. Cabai harganya berapa sekarang? 20. Harganya 20 kalau sekarang? Emang berapa yang berapa? 50. Nah, 50 per kilo. Jadi naiknya sudah hampir di atas 100%. Iya. Nah, terus itu yang menyebabkan kok bisa naik seperti itu apa? Kenapa? Kenapa kok bisa langka? Karena gagal panen, ya benar. Jadi barang itu tidak ada, barang itu langka, kemungkinan besar gagal panen. Nah, untuk selanjutnya ya, saya rasa untuk materi kemarin sudah bisa semua. Kita menyambung materi yang kemarin, kita akan bahas tentang kelangkaan ya. Kita akan bahas tentang kelangkaan. Nah, sebelum kita masuk ke materi pokok kita atau tema kita kelangkaan, terlebih dahulu di sini saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Tujuan pembelajaran yang kita adalah yang pertama itu mendeskripsikan konsep kelangkaan dan menemukan solusi kreatif untuk mengatasi kelangkaan. Jadi saya ulang lagi, nanti diharapkan kalian bisa mendeskripsikan konsep kelangkaan dan menemukan solusi kreatif untuk mengatasi kelangkaan. Apa sih kelangkaan? Kemudian kalian setelah tahu kelangkaan itu apa, silakan kalian cari solusi untuk mengatasi kelangkaan itu apa. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, di sini saya akan memutarkan video terkait kelangkaan atau contoh kasus kelangkaan. Silakan disimak, nanti diamati kira-kira apa sih yang menyebabkan kelangkaan pada video tersebutnya. Silakan ya. Sudah tidak pasti dengan kasus ini saat ini tidak lagi dijual. Silakan diamati ya, nanti dilihat kira-kira di situ ada masalah apa, kemudian bagaimana masalah kelangkaan atau solusi yang bisa kalian berikan. Pemerintah mengeluarkan peraturan baru di mana masyarakat tidak lagi dapat membeli gas LPG 3 kg di pengecer. Hal ini
tahu ada peraturan baru tersebut. Salah satunya Rofiah, yang mengaku beberapa hari terakhir ini pasokan gas melon ke warungnya masih berjalan tapi mulai berkurang. Ia pun harus mendaftar dulu melalui sistem online single submission untuk memperoleh nomor induk berusaha jika masih ingin menjual LPG 3 kg. Dari contoh kasus di atas, kira-kira terjadi kelangkaan apa? Terjadi gas apa? Gas LPG berapa? 3 kg. Terus kenapa kok dia itu bisa melanggar itu kenapa? Adanya pengurangan kebutuhan LPG di masyarakat yang mengakibatkan kelangkaan gas LPG yang terjadi akibat kebijakan pemerintah yang mengharuskan penjualan gas LPG 3 kg hanya lewat tanggal 10 saja. Iya, jadi terjadi kelangkaan akibat pengurangan kuota. Terus pedagang pengecer itu tidak boleh membeli atau menjual tabung gas. Tabung gas itu hanya boleh dijual di mana? Di pangkalan ataupun di agen gas. Terus kira-kira solusinya supaya ini bisa berjalan itu gimana? Beberapa benarnya tujuan pemerintah itu sudah bagus, tetapi kurangnya sosialisasi menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Harusnya disosialisasikan dulu, misalkan di gerbang pengecer dijadikan pangkalan dulu. Kalau sudah dirasa sudah banyak yang mendaftar dan dirasa sudah mencukupi kebutuhan masyarakat, baru kebijakan dijalankan. Ya benar ya, harusnya pemerintah itu membuat program itu tidak langsung, tidak cepat hari ini dibuat besok dilaksanakan, tidak, tapi dirancang dulu, disosialisasikan dari yang paling bawah. Soalnya masyarakat ini ketika ada pelanggan langsung FOMO, bingung. Bahkan kasus ini ada kejadian ada yang meninggal karena antri tabung gas. Dirancang dulu, pedagang-pedagang pengecer dijadikan pangkalan, kalau semuanya sudah mencukupi baru dijalankan. Seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita lanjut ke materi ya. Kita lanjut ke materi kita pada siang hari ini. Berkaitan tentang kelangkaan. Jadi apa sih itu kelangkaan? Kelangkaan dalam ilmu ekonomi di sini adalah kondisi di mana sumber daya yang tersedia itu tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Maksudnya bagaimana? Mari kita definisikan kebutuhan manusia yang tidak terbatas ini ya. Pada dasarnya manusia itu memiliki kebutuhan dan keinginan itu selalu berkembang. Ketika satu kebutuhan bisa terpenuhi, maka mereka pasti akan menginginkan kebutuhan yang lain. Barang yang terpenuhi, ingin barang yang lain dan seterusnya. Seolah-olah kebutuhan ini tidak ada habisnya. Sedangkan sumber dayanya itu terbatas. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas itu, kita memerlukan sumber daya. Namun sumber daya yang kita butuhkan itu sifatnya terbatas. Nah, sumber dayanya itu apa? Sumber dayanya itu bisa sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia, selanjutnya sumber daya modal, sumber kewirausahaan, dan sumber daya waktu. Nah, ketidakseimbangan ini antara kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas dan ketersediaan sumber daya alam inilah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Terus yang kedua, mengapa kelangkaan itu penting? Ya, yang kedua, slide yang keduanya. Mengapa kelangkaan itu penting? Kelangkaan ini adalah masalah yang sentral dalam ilmu ekonomi karena membawa beberapa dampak yang penting. Yang pertama, kelangkaan itu bisa mendorong seseorang memilih atau choice dan
Jadi karena sumber daya yang terbatas ini, kita mau tidak mau harus membuat pilihan. Ketika kita memilih satu hal, secara otomatis kita akan mengorbankan kesempatan yang lain untuk mendapatkan suatu hal itu sendiri. Nah, mengorbankan inilah yang disebut dengan trade off. Contoh yang sebagai contoh, jika kalian punya uang jajan, kemudian di salah satu sisi kalian ingin juga beli buku, maka di sini kalian harus mengorbankan salah satunya. Kira-kira mana sih barang yang ingin kalian prioritaskan kalian lebih dahulu? Apakah kalian ingin beli jajan, apakah beli buku? Kalau kalian beli salah satu, misalkan beli buku, maka kalian harus mengorbankan apa? Uang jajan kalian untuk membeli buku. Nah, pengorbanan inilah yang disebut dengan trade off. Kemudian yang kedua, menyebabkan adanya biaya ruang atau opportunity cost. Yang biaya ruang di sini ya, biaya ruang di sini adalah nilai dari alternatif terbaik yang kita pilih untuk membuat suatu keputusan. Sebagai contoh tadi, kalian lebih memilih uang jajan atau memilih membeli buku. Kalau kalian membeli buku, maka kalian akan mengorbankan peluang kalian untuk menikmati rasa jajan yang ingin kamu beli. Kemudian yang ketiga, mendorong alokasi sumber daya. Kelangkaan di sini memaksa masyarakat untuk memikirkan bagaimana cara terbaik mengelola sumber daya dengan yang terbatas agar dapat memenuhi kebutuhan kita. Kemudian yang terakhir, menimbulkan masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi, misalnya yang kelangkaan itu menambah yang keempat yang saya tadi. Yang keempat, kelangkaan itu menimbulkan masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi itu ada 3 hal. Yang pertama apa itu maksudnya barang yang akan kita buat. Terus yang kedua, bagaimana setelah kita tahu saya begini, karena ini di pasaran tidak ada. Terus bagaimana cara memproduksinya? Setelah kamu tahu caranya memproduksi, yang ketiga, masalah ketiga akan muncul, itu bagaimana cara kita mendistribusikan barang yang kita buat. Itu ya, itu mengapa kelangkaan itu penting. Kemudian yang ketiga, contoh kelangkaan dalam kehidupan sehari-hari. Kelangkaan dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temui dalam berbagai macam aspek. Yang pertama, aspek waktu. Contoh kelangkaan waktu. Di sini misalkan kamu punya banyak tugas yang ada sekolahan, kemudian salah satu sisi kamu juga ingin main game, salah satu sisi lagi kamu disuruh membantu orang tua kalian mengerjakan tugas di rumah, dan yang terakhir mungkin kalian ingin istirahat, ingin tidur. Maka dari keempat kegiatan itu harus ada yang kamu prioritaskan, karena waktunya terbatas. Kalian harus memilih salah satu dari 4 kegiatan itu, mana yang perlu kalian prioritaskan terlebih. Yang kedua, kelangkaan air bersih. Meskipun air bersih itu banyak, tetapi tidak semua tempat itu bisa mendapatkan air bersih. Misalkan kalau di sini kita tidak pengalaman air bersih banyak, tapi kalau kamu tinggal di daerah dataran tinggi, pada waktu musim kemarau ini banyak sekali terjadi kekeringan. Terus gimana nanti? Nanti ada masalah, kita akan kerjakan terus. Kemudian yang ketiga, kelangkaan lapangan kerja. Nanti setelah kalian lulus dari sini, kemungkinan ada yang kuliah, ada yang ingin langsung bekerja. Nah, ternyata setelah kamu nanti tidak hanya kamu dok yang ingin bekerja, tapi ada ratusan, ribuan, bahkan ratusan ibu anak-anak yang lulus sekolah. Tetapi jumlah pekerjaan yang ada itu tidak mencukupi. Makanya itu juga bisa menyebabkan terjadinya kelangkaan. Dan yang terakhir ada kelangkaan listrik. Nah, kayak musim kemarau ini, kelangkaan listrik itu bisa terjadi enggak? Bisa terjadi enggak? Bisa. Kenapa kok bisa? Karena pembangkit tenaga listriknya itu tidak bisa berjalan. Misalkan PLTA. Kalau musim kemarau ini kan di waduk-waduk itu airnya apa? Airnya habis. Sehingga PLTA bisa berfungsi atau tidak? Kalau tidak bisa berfungsi, dia bisa menghasilkan energi listrik? Tidak juga. Maka akhirnya akan terjadi pemadaman yang berkala untuk mengurangi kebutuhan listrik itu sendiri. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara mengatasi kelangkaan? Meskipun kelangkaan itu tidak bisa dihilangkan sepenuhnya karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas,
tapi di sini kita bisa mengelola dan mengurangi kelangkaan dengan berbagai macam cara. Cara yang pertama yang perlu kalian lakukan yaitu dengan cara melakukan penghematan. Yang kedua, meningkatkan skala prioritas. Mana sih yang perlu kalian utamakan terlebih dahulu? Misalkan kebutuhan pokok dulu yang harus kalian penuhi. Apa itu kebutuhan pokok? Contohnya ini. Kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan apa? Kalian penuhi dulu. Setelah itu kamu baru memenuhi kebutuhan yang lain. Misalkan pengelolaan sumber daya alam dengan baik. Kayak misalkan yang ini Bengawan, itu kan banyak sekali eksploitasi atau tambang pasir yang tidak dikelola dengan baik. Yang terjadi apa? Sekarang ini orang-orang di pinggir Bengawan itu kalau mau ambil pasir harus apa? Harus beli ratusan ribu. Tapi kalau dulu dikelola dengan secara tradisional, tidak diambil secara masif, kita tidak ambil di Bengawan tanpa harus beli. Sekarang karena apa? Pasir sudah langka. Kemudian yang keempat, meningkatkan keterampilan dan produktivitas, dan yang terakhir menciptakan inovasi dan teknologi untuk menanggulangi supaya kelangkaan itu tidak bisa terjadi. Nah ya mungkin dari saya cukup itu ya. Kemudian di situ ada beberapa kasus kelangkaan. Nanti kita akan bagikan LKPD tugas buat kalian, kita dikerjakan secara berkelompok. Nanti kita bagi setiap orang, setiap kelompok nanti ada tugasnya masing-masing. Misalkan di sini ada kelangkaan apa ini? Gas LPG, terus ini kelangkaan lahan. Nanti kita lihat LKPD-nya ada, kemudian ada kekeringan. Untuk selanjutnya di sini nanti akan saya bagikan LKPD-nya ini. Kemudian nanti silakan diamati, kalian bisa memanfaatkan teknologi IT pakai internet juga bisa untuk membantu menjawab tugas kalian. Kemudian setelah kalian jawab, nanti kalian presentasikan, ada perwakilan kelompok yang mempresentasikan. Kemudian kelompok lain nanti memberikan pertanyaan atas presentasi yang telah diberikan sama teman-temannya. Silakan dikerjakan. Nah, kita ini bisa pilih. Ya baik ya, saya ulang lagi ya. Itu ini ada kasusnya tadi. Silahkan kamu ditulis kasus singkatnya apa. Terus kebutuhan itu ya, dan sumber daya yang langka itu apa? Sudah gas LPG. Kamu tulis sumber daya yang langka itu apa? Yang langka itu apa nih? Kamu tulis di situ gas LPG ya. Terus yang kedua, kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas itu apa? Kebutuhannya apa sih nggak terbatas itu? Terkait tentang apa di LKPD kamu itu. Kemudian yang ketiga itu dampak. Dampaknya apa? Ketika terjadi ini loh kelangkaan, dampaknya apa? Kemudian kamu nanti kasih solusinya. Ya ini kayak sampai mana? Ya, terus itu selanjutnya berarti kamu tinggal melanjutkan ke dampak kelangkaan. Jadi dari tanah atau lahan yang subur ini berkurang itu dampaknya apa? Silakan kamu kerjakan. Ya kamu pilih beberapa aja, banyak kamu apa? Kamu cari dulu. Dampaknya satu misalkan apa? Apa dampaknya? Kamu nggak muat di sini, dibaliknya nggak apa-apa, dibaliknya. Ditulis dulu, nanti gak muat badannya. Sampai ini. Sudah semua? Sudah semua? Kalau sudah, silakan dipresentasikan mulai dari kelompoknya Angel, Yumna, sama Arli. Untuk perwakilan saja silakan. Untuk ketua timnya silakan maju.
silakan menyimak baru yuk ke depan situ, silakan nanti dibantu jawab. Barangkali nanti Angel tidak bisa jawab, silakan dibantu jawab. Untuk teman-teman yang lain agak tengah ya. Untuk teman-teman yang lain kira-kira ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan yuk. Jadi kelompoknya siapa dulu, silakan apa yang mau ditanyakan. Apa yang menyebabkan kecelakaan bus? Salah satunya terjadi rumah padang, ada juga pengundulan hutan atau alat fungsi lain. Ya, kemudian untuk kelompoknya Adit ada pertanyaan? Apa itu reboisasi? Ya, apa itu reboisasi? Penanaman hutan kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan mempresentasikan tugasnya LKPD kelompok kami yang temanya kelangkaan gas LPG. Antrean panjang pembelian gas LPG terkuda dulu. Meskipun pemerintahan telah menetapkan harga eceran tertinggi atau yang disingkat HET untuk gas LPG 3 kilo Untuk kelompoknya Angel, silakan dimunculkan pertanyaan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada, apa pertanyaannya? apa yang menyebabkan kelangkaan gas LPG? Apa yang menyebabkan kelangkaan? Yang pertama, kebijakan pengurangan kuota subsidi. Dan yang kedua, pelarangan penjualan gas di pasar. Dan yang ketiga, disparitas harga. Ya, untuk kelompoknya Adit ada pertanyaan? Ada, apa? Apa itu gas domestik? Ya, apa itu gas domestik itu apa? Jawab, silakan Zara. Gas domestik adalah proses produksi dan penyediaan gas alam atau gas lainnya yang dilakukan di luar negeri atau negara sendiri untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Ya. Saya mewakili kelompok yang bukan lain. Saya mewakili kelompok saya akan membacakan kasus. Untuk kelompoknya sekarang, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Pertanyaan? Ayo, terkait itu tadi, silakan. Apa itu diversifikasi pangan? Diversifikasi pangan itu apa? Jadi adalah upaya untuk Anda bacakan. Jadi selanjutnya ya, untuk pertanyaan dari teman kalian disilakan ditulis di LKPD-nya masing-masing. Setelah ditulis, nanti selanjutnya dikumpulkan ke saya. Nah, untuk selanjutnya untuk asesmen ya, sebelum asesmen kira-kira ini saya kok sudah waktunya pulang, sudah mulai ngantuk, kira-kira masih konsentrasi belum ya? Masih konsentrasi atau belum? Masih ada hilang konsentrasinya. Orangnya masih di sini, tapi nyawanya sudah ada di rumah. Nah, sebelum kita asesmen, terlebih dahulu silakan berdiri. Kita cek konsentrasi kalian, apakah masih bagus atau belum, apa sudah agak melemah ya? Silakan berdiri. Kita cek dengan melakukan ice breathing. Nah, ice breathingnya cuma menghitung. Kita belajar menghitung kayak anak TK. Masih ada yang hafal menghitung. Menghitung itu ada berapa angka? Itu ada berapa? Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk pertanyaannya, untuk 1, 2, 3 cuma menghitung saja kita berapa? Semua orang pasti bisa. Tapi biar konsentrasi kalian itu bisa kelihatan atau tidak, untuk angka 3, 6, 9 diganti dengan tepuk tangan. Misalkan 1, 2, 4, 5, 7, 8, kayak gitu ya. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu konsentrasi. Konsentrasi. Kita mulai ya. Loh, harusnya 5. Itu sudah dari nyaman, sudah melayang kemana-mana. Ayo kita ulang lagi. 1,
Yang keras. Duh. Wah, Anda juga sama. Sudah melayang-layang. Iya keras ya. Yang keras. Satu lagi. Langsung. Spontan. Tujuannya tujuannya ya, silakan dulu seperti gitu ya. Untuk selanjutnya asesmen untuk soalnya kita akan pakai quizzes ya, aplikasi quizzes. Untuk tahunya silakan dipersiapkan. Jadi kamu sudah bikin apa ya? Satu ya, silakan kamu harus dipersiapkan. Kemudian saya akan kirim linknya, link quiznya ini di blog ya, silakan dibuka. Ya, silakan dibuka linknya. Sudah. Itu. Nanti untuk tokennya ada 24005890. Ya, itu kasih nama. Nama kamu ya, ditulis namanya. Sudah? Ditulis nama. Kemudian setelah ditulis nama langsung diklik mulai. Sudah? Ya ini ya, dulu ya, sinyalnya ada yang masih lemah. Ini ditulis perlahan Bapak ya. Saya siswa. Ya, selanjutnya kalau sudah dipilih karakternya silakan mulai. Ya, mulai. Ya, dikerjakan sendiri-sendiri ya. Yang sudah mengerjakan siapa? Zara, Angga, Yuna, Adit, Lilis, belum masih nol mulainya silakan. Aruni silakan belum mengerjakan. Yuna juga kamu jangan itu jadi pegang Aruni belum. Aku nggak kelihatan. Sudah, kamu sudah ya. Dan alhamdulillah hampir semua siswa ini berhasil ya. Kesimpulan pada kegiatan pembelajaran hari ini kita telah mempelajari tentang kelangkaan. Masih ingat kelangkaan tadi apa? Nampak ada dalam kondisi di mana sumber daya dan dia tidak cukup untuk membeli semua kebutuhan Indonesia dan Iya. Terus yang kedua, kelangkaan penting. Apa maksudnya? Kelangkaan? Ayo, kelangkaan itu penting. Terus kenapa kok penting kelangkaan? Iya. Kemudian sebutkan contoh kelangkaan dari kehidupan sehari-hari. Yang laki-laki kan belum ada yang jawab. Apa? Kelangkaan waktu terus? Ya. Ya. Ya, kelangkaan sulit. Selanjutnya yang terakhir cara mengatasi atau mengantisipasi kelangkaan. Kelompok sini yang belum silakan. Lakukan peminatan, Iya. skala Ayo balik lagi. Apa? Ya, ulangi dari awal. Melakukan peminatan, meningkatkan skala prioritas, mengelola sumber daya dengan baik, meningkatkan keterampilan dan produktif dan inovatif. Untuk selanjutnya refleksi diri silahkan ditulis ya. Ini akan saya kirim linknya lagi untuk blognya. Silahkan ditulis kira-kira apa sih yang jika ada yang masuk katanya yang pertama dari ilmiah pelajaran hari ini sangat menyenangkan gitu. Ayo yang lain. Ayo, adik kakak silakan kirim. Semakin cepat semakin baik, semakin cepat kita pulang karena waktunya tidak sudah mau habis ini ya.
Itu saya tidak menyenangkan itu sih apa ini. Iya betul. Ayo, ya tak bilang tidak menyenangkan itu ya. Ini dari saya sangat senang akan pelajaran yang ini karena saya mendapat ilmu baru berupa materi tentang ekonomi yang mana awalnya saya tidak tahu mengenai apa itu ekonomi dan sekarang saya tahu walau tidak menyeluruh ya. Yang lain Harus tadi. dari Angel saya senang dengan pelajaran ini karena pelajaran ini sangat seru. Sudah ya, karena waktunya sudah habis, selanjutnya kita berdoa. Silahkan masuk dulu. Ini yang terakhir dari siapa ini? Dari Ali. Saya senang dengan pelajaran